Dan bicara privasi, ini kita akan beralih ke informasi berikutnya, mengikuti jejak Apple yang memperketat praktik privasi dari iklan, sehingga Google ini mempersulit perusahaan pengiklan untuk melacak perangkat Android yang dimiliki pengguna. Kebijakan baru Google akan mempengaruhi aplikasi yang berjalan di perangkat Android 12 mulai akhir 2021. Google telah memberikan pilihan bagi pengguna untuk menghindar dari iklan yang dipersonalisasi. Namun pengiklan masih bisa mengakses preferensi iklan yang menjadi favorit pengguna. Dengan demikian, memungkinkan pengembang mengukur penggunaan aplikasi, kebutuhan analisis data, dan mencegah trafik yang tidak valid. Beberapa waktu lalu, Google juga menyatakan akan segera mengakhiri dukungan pada cookie pihak ketiga di layanan browsernya Chrome. Wah, bagus banget nih. Jadi pengguna Android boleh ikut, kalau kita lihat di sini ya, perubahan ini tergolong drastis. Tadi mengingat 80% pendapatan Google disokong sebenarnya dari pos iklan. Bahkan eMarketer memperkirakan Google akan menguasai hampir 29% pangsa belanja iklan digital secara global di tahun 2021. Nah, jadi para pengguna Android boleh ikutan happy ya dengan kabar ini, minim iklan, minim juga informasi yang nggak penting, yang pengen kita skip saat kita browsing atau lagi me time barang gadget kita gitu ya. Tapi sebenarnya nih, ini bagus juga sih mengurangi iklan yang dipersonalisasi. Masa ini ya perangkat kita jauh lebih pengertian daripada pasangan ya. Kadang-kadang baru kepikiran mau ikut yoga gitu ya. Loh, kok tahu-tahu udah banyak iklan yoga. Bagaimana dia tahu kan? Wah, ternyata bisa membaca pikiran gitu ya. Tapi ya mungkin ya itulah. Ada masalah teknologi di balik iklan-iklan yang terlalu personal kok kayaknya bisa ngebaca pikiran gitu ya. Micro targeting ya. Tapi pastinya ada juga nih yang mungkin tidak akan happy dengan sistem ini. Misalnya Facebook. Ingat kalau waktu Apple pertama kali bikin kebijakan privasi dari iklan, ini Facebook langsung bilang kalau ini akan merugikan bisnis kecil dan juga UMKM karena sulit menyasar konsumen-konsumen mereka. Dan meskipun sebenarnya yang Facebook lindungi ini juga kepentingannya sendiri ya. Kalau kita lihat penghasilannya dari iklan gede banget, masif. Makanya micro targeting ini bukan suatu hal yang luar biasa mengejutkan, tapi kita merasa di-stalking sih. Tapi memang dari micro targeting seperti ini benar-benar Emang di-stalking memang di-stalking dari micro targeting ya. Kalau kita lihat penghasilan Facebook dari iklan ini bisa mencapai angka 973 triliun rupiah, gila ya, dalam ratusan triliun rupiah. Dan ternyata sumbangsinya ini 98% semuanya dari penghasilan perusahaan di tahun itu. Iya, makanya kan Facebook, Instagram yang memang satu grup masih dengan Facebook tuh kayak ngerti banget baca pikiran gitu ya, micro targeting kata Elmo gitu ya. Tapi ya itu tadi kayaknya Google sudah punya rencana baru untuk mengcover kebutuhan pengiklan ya. Nah ini bikin kita penasaran soalnya gak mungkin dong pengiklan dilepas begitu saja gitu kan. Karena sumbangsihnya atau kontribusinya buat pendapatan Google kan juga signifikan. Kita lihat nanti seperti apa langkah dari Google ini ya. Gebrakan barunya kita tunggu nanti ya.